Sebenarnya jadi TKI atau tenaga kerja Indonesia gak pernah ada di list cita-cita aku dari dulu. Sebenarnya aku bersyukur banget sekarang udah bisa jajan apapun yang aku mau. Padahal dulu tuh kalau bisa makan aja udah alhamdulillah. Mungkin kalau keluarga aku di sini aku juga bakal beliin mereka jajan setiap hari. Kamu tuh kesini buat kerja ya, bukan buat kuliah. Kata-kata yang lumayan menyakitkan tapi justru membangkitkan jiwa ambisiusku. Halo guys, balik lagi ke A Day in My Life aku. Hari ini aku mau cerita tentang pengalamanku kerja sambil kuliah. Video ini aku tag sekitar 1 bulan yang lalu di hari H ujian online. Di sini nggak ada maksud aku untuk menyombongkan diri atau semacamnya, karena aku hanya ingin berbagi cerita. Lagian apa sih yang perlu disombongin? Cuma jadi TKI, kenapa sih nekat kerja sambil kuliah? Jawabannya karena bekerja adalah tuntutan duniaku dan kuliah adalah impianku yang tertunda. Sebagai lulusan SMA bukan SMK, aku bercita-cita melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, kemudian bekerja dan menjadi orang yang berguna. Seiring berjalannya waktu, dunia berjalan jauh dari rencana. Aku banyak tertampar oleh realita dan mulai merasakan kerasnya dunia kerja. Padahal ada 2 keluarga bergantung kepadaku. Berawal dari rencana yang tidak terduga dan tiba-tiba aku memilih Malaysia sebagai tempat untuk berjuang. Di sini prioritasku memang untuk bekerja karena aku harus membahagiakan keluarga. Aku berkuliah, setidaknya aku juga bisa mengejar impianku yang tertunda. Dulu ini bukanlah kampus impianku, tetapi aku tetap bangga dan bahagia bisa menjadi mahasiswa universitas terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Masih bersama di channelnya Bang Toha. Kali ini Bang Toha akan mereaksi sebuah video kehidupan TKI yang bekerja di Malaysia. TKI Malaysia ini sering diberitakan kadang-kadang, ya beritanya seperti itu sahabat-sahabatku semua, penuh dengan kontroversi. Akan tetapi hal-hal yang baik jarang diberitakan. Di edisi video kali ini Bang Toha akan mereaksi sebuah perjalanan cerita dari seorang mbak-mbaknya yang menjadi TKI di Malaysia, lebih memilih berjuang dan bekerja di Malaysia sambil kuliah. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Meskipun disibukkan dengan pekerjaan, akan tetapi mbaknya ingin bercita-cita meraih gelar prestasi pendidikan yang setinggi-tinggi mungkin. Walaupun universitas atau university tersebut bukanlah impiannya, akan tetapi mbak-mbaknya ini yang daripada Indonesia sangat berbangga meskipun menjadi seorang TKI, tetapi beliau selama bekerja di Malaysia bisa sambil kuliah. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Dan kehidupan para TKI di sini kira-kira seperti apa dan bagaimana nasib pekerja Indonesia terutama wanita bila bekerja di sektor perkilangan, kira-kira apakah fasilitasnya, tempatnya layak atau sebaliknya. Nah, di edisi kali ini Bang Toha akan mereaksi tentang kehidupan para tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan mbak-mbaknya di video tadi, beliau lebih memilih bekerja di Malaysia. Ya mungkin karena jaraknya begitu dekat dengan Indonesia, kemudian soal komunikasi di Malaysia dan juga di Indonesia itu kurang lebih sama, tidak beda jauh. Oke, langsung kita reaksi video berikutnya. Seperti apa kehidupan pekerja wanita Indonesia yang bekerja di sektor perkilangan di Malaysia. Sekali lagi ya, video ini informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Harap-harap komentarnya saling berkomentar yang sopan, yang santun, saling lebih mempererat ya kan tali persaudaraan dibandingkan harus saling mencaci maki. Stop untuk saling menghujat sahabatku semuanya. Jadi kali ini aku mau sepil hostel atau tempat tinggal yang aku tempati selama aku kerja di Epson. Oke, dari bagian luar itu seperti ini gedungnya, seperti tempat tinggal Barbie. Lanjut bagian dalamnya seperti apa sih? Ini dia bagian dalamnya, ada rek sepatu, kemudian ada tempat untuk nyetrika, ada TV, kemudian ada tirai, ada jendela, ada jam, kemudian ada papan notis, ada karpet. Selain itu, semua penghuni hostel yang kerja di Epson itu disediain juga peti es atau kulkas. Serba lengkap.
Tetapi untuk dalamnya itu kita kena beli sendiri. Kalau ini adalah rack untuk bagian mineral, kemudian masuk ke dalam dapur. Ini ada rack untuk bagian piring, kemudian sebelahnya itu ada rack untuk bagian perbumbu-bumbuan. Terus yang di bagian bawah itu adalah box untuk makanan pribadi. Terus ada magicom, ada kompor, ada gas, ada tong beras, kemudian itu ada tempat untuk menggodok banyu, bawahnya ada tong sampah juga, itu ada troli untuk nuker gas, kemudian itu ada ember, ada gantungan. Nah ini view tempat meme pemean kayak gitu. Ini juga ada sorak ataupun pengki, ada sapu, pel-pelan. Ini viewnya kayak gini. Terus ini juga ada rack lagi, racknya banyak banget, rack untuk persabun-sabunan. Dan di sebelahnya tadi itu adalah tempat untuk membuang pembalut. Jadi pembalutnya nggak kita buang sembarangan ke tong sampah gitu. Nah ini bilik aku. Untuk biliknya atau kamar itu seperti ini. Jadi kamarnya itu ada 3 ya. Kebetulan aku menempati kamar 1. Jadi ini pemandangan dari kamarku. Wow. Nah ini langsung menghadap ke depan. Jadi aku bisa ngintip apaan? Ya ngintip bakul ramas, ngintip bakul cilok, ngintip bakul siomay. Banyak deh pokoknya kegiatan aku di sini. Next untuk bagian kamar mandi itu seperti ini. Nah untuk kamar mandinya itu ada 2 kamar mandi, luar dan dalam. Ini adalah penampakan kamar mandi di dalam. Terus kalau misalnya kamar mandi yang di luar itu seperti apa? Fasilitasnya ya pada baik kayak kue. Orangnya bedanya kue cuma di dalam dan di luar aja. Terus kalau untuk lemarinya itu seperti ini, dari besi ya. Satu lagi, di setiap unit juga disediain alat pemadam kebakaran dan juga obat-obatan. Dan untuk sebulan sekali itu ada kakak cleaner yang ambil pembalut kayak gitu. Jadi kita nggak perlu bingung buangnya. Ikutin aku berangkat ke majelis yuk. Kembali lagi ke Day in My Life. Malam ini aku sama teman aku mau berangkat lagi ke majelis bareng-bareng. Ini aku bawa scan, biasanya aku lupa. Kita janjian buat ketemuan di bawah hostel. Setelah itu kita juga nunggu teman kita lagi di Medan Selera. Karena salah satu belum makan, jadi beli camilan dulu buat makan. Setelah itu baru kita ke surau. Nah ini kita udah sampai di suraunya. Malam ini malam Ahad, jadi bisa dibilang lumayan ramai dari malam-malam seperti biasanya. Di sini teman-teman aku langsung masuk kalau aku mau ke tandas dulu karena ada hal. Setelah masuk aku bener-bener kaget dan campur aduk banget rasanya, senang banget akhirnya bisa datang lagi ke surau. Dan yang paling bikin aku kaget adalah hari ini ada rebana juga. Beberapa tahun gak pernah lihat alat rebana dan malam ini bisa lihat lagi. Bener-bener mengingatkan aku ke masa lalu dimana dulu suka banget latihan rebana bareng sama teman-teman. Bahkan dulu satu grup niat banget ngumpulin uang bareng-bareng supaya kita bisa beli alat rebana yang baru buat latihan. Akhirnya kebeli juga apa yang diinginkan, tapi sayangnya setelah itu satu persatu anggotanya sibuk dengan urusan masing-masing. Seperti itulah kadang apa yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Selesai majelisan, aku bawa kemangi yang dikasih sama abah tadi. Mau buat masak apa ya besok? Nantikan di Day in My Life selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dipikir-pikir, kalau belanja bareng temen alias nggak sendirian itu lebih asik ya. Seperti hari ini, aku mau belanja bareng sama teman aku sepulang kerja. Kita itu emang suka males kalau misalnya udah balik tapi harus jalan-jalan lagi. Jadi kita sekalian aja. Kali ini tempat belanjanya agak berbeda karena ini bukan di bawah asrama. Kedai ini tuh jaraknya sekitar 200 meter dari asrama aku. Nah, teman aku katanya nggak mau langsung masak karena udah capek. Jadi kita juga mampir ke kedai buat beli nasi ayam. Di kedai sebelumnya aku sama teman aku juga beli ice cream karena biasa kalau pulang kerja kan rasanya agak bad mood ya. Ice cream itu bisa membangkitkan mood kembali. Tadi awalnya kita tuh mau belanja di tempat yang deket aja, tapi ternyata bahan-bahan makanannya itu udah pada habis. Jadi mau nggak mau kita harus jalan agak jauh. Nah kalau kayak gitu tuh biasanya aku jadi nggak on budget. Ini aku beli roti padahal di rumah tuh nanti mau masak nasi. Siapa di sini yang lebih suka makan roti daripada makan nasi? Kita satu server. Bahkan kadang aku juga makan roti bersamaan dengan lauk yang biasa dimakan pakai nasi. Malam semakin larut, jadi kita mau pulang dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Emang bener, budget satu hari cuma 10 ringgit aja. Gimana cara baginya? Kok gak menikmati hidup banget sih? Sini aku ceritain sambil ikutin daily life aku ya. Tempat kerja aku ada cuti 3 hari. Nah di hari pertama aku mau nemenin teman aku buat beli kacamata. Dia minta aku temenin karena sebelumnya aku udah tanya-tanya ke toko ini karena aku juga mau beli. Tapi karena pengeluaran aku di bulan ini di luar rencana, jadi aku tunda dulu. Pasti kalian juga sering ngalamin kan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Dan
kita nggak ada persiapan untuk hal yang mendadak. Nah, disinilah pentingnya dana darurat. Tapi aku sendiri juga belum terkumpul. Besarnya dana darurat sekitar 6 kali gaji, dan itu susah banget guys buat ngumpulin. Karena aku termasuk generasi roti lapis ya, jadi aku punya tanggungan selain diri aku sendiri. Karena itu aku membatasi biaya harian cuma 10 ringgit aja dalam satu hari. Itu juga termasuk banyak loh. Temen aku ada yang cuma 8 ringgit aja dalam satu hari. Rahasianya adalah beli makanan yang murah atau jajan yang murah atau masak sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang murah juga. Dengan cara ini masih bisa nih ada budget buat beli skincare, body care, atau perintilan lainnya. Aku kasih contoh pengeluaran 10 ringgit dalam satu hari ala aku ya. Kalau kalian bukan generasi roti lapis, aku saranin kalian untuk mempersiapkan dana darurat ya. Itu penting banget. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sebenarnya jadi TKI atau tenaga kerja Indonesia gak pernah ada di list cita-cita aku dari dulu. Bisa dibilang ini semua terjadi secara tiba-tiba dan kebetulan Allah mudahkan semua jalannya. Aku sadar ini semua tuh baru permulaan dan harus aku usahakan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Bisa dibilang juga jalanku tuh lebih berat ketika di perantauan daripada sebelum ada di perantauan. Tapi kalau nggak ada di perantauan ini, aku nggak bakal ngerasain rasanya makan sama selai, roti tawar, dan juga sama susu. Ini hal basic dan biasa aja ya buat beberapa orang. Tapi kalau buat aku, ini tuh dulu makanan orang kaya. Betul, dan aku sendiri jarang banget bisa beli roti tawar karena keluarga aku pun nggak makan roti tawar. Ibarat kata kalau di rumah itu yang penting ada nasi, nanti lauknya bisa apa aja. Nah, karena setiap istirahat kerja aku bisa pulang, kali ini aku buat susu Milo. Milo Malaysia itu enak banget dan juga makan roti tawar dengan selai. Biasanya aku memang stok 2 jenis selai, yaitu selai kacang dan selai coklat. Selai kacang itu favoritku, jadi ini tinggal sedikit. Akan aku nikmati kehidupanku sebagai TKI di Malaysia. Next, mau ke negara mana lagi ya? Baru saja kita melihat sisi kehidupan tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia di sektor perkilangan. Dari mulai tempat tinggalnya, kemudian kehidupan sehari-harinya, ya Allah, lidah kok terbelit-belit kalau ngomong kehidupan sehari-harinya. Kemudian mbaknya pun juga bisa datang di acara majelis di musola di Malaysia atau di surau-surau Malaysia yang mungkin kalau tidak bekerja di Malaysia, mungkin mbaknya juga tidak bisa menikmati hal itu. Kalau misal kata kerja di negara lain, nggak akan bisa seperti di Malaysia. Karena apa? Keislaman di Malaysia juga begitu sangat kental ya. Jadi kalau misal kata kita ingin menghadiri acara majelis atau pengajian, itu sangat dimudahkan dan mudah banget untuk menjumpai masjid ataupun musola. Beda cerita kalau mungkin kita kerja di Jepang, di Taiwan, atau di Korea, mungkin kita nggak akan merasakan hal-hal yang kiranya seperti kita rasakan waktu di kampung. Dan saya sendiri juga mengalami hal seperti itu. Meskipun saya bekerja di Malaysia, akan tetapi suasana antara Malaysia dan Indonesia dari segi pergaulan, dari segi kehidupan masyarakatnya, itu sama halnya menurut saya seperti di kampung sendiri saya. Saya bergaul dengan orang-orang di sini dengan penuh keramahan, sahabat-sahabatku semua. Nah, kemudian mbaknya juga menceritakan bahwa beliau tidak sedikit pun terlintas di pikirannya untuk menjadi seorang TKI di Malaysia. Akan tetapi semua mungkin sudah ada yang mengaturnya sehingga beliau menjadi seorang TKI di Malaysia. Sesampai menjadi TKI di Malaysia, beliau ketika berada di Malaysia dibuat serasa itu ya hal yang berbeda. Sarapan, roti, minumnya Milo, seolah-olah menjadi ala-ala orang kaya. Meskipun pada waktu di kampung beliau tidak pernah merasakan hal seperti itu. Sama mbak, saya pun juga seperti itu ya. Ini tentang pengalaman pribadi sahabat-sahabatku semua. Bukan istilahnya tidak bersyukur hidup di negara sendiri. Jangan salah persepsi seperti itu ya. Banyak sekali netizen-netizen yang berkomentarnya kamu itu yang nggak bersyukur hidup di kampung sendiri. Bukan seperti itu sahabat-sahabatku semua. Jadi jangan salah persepsi. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Bagaimana kehidupan TKI atau tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia selama menjalani kehidupannya. Ada hal yang seru apalagi kira-kira?
Hai guys, kembali lagi di A Day in My Life aku. Malam minggu kali ini aku sama teman aku mau pergi ke Kedai 2 Ringgit. Tapi sebelumnya kita mau mampir ke nasi padang dulu. Jadi kita baru pulang kerja terus langsung pergi, jadi sama-sama lapar. Temen aku katanya belum pernah nyobain nasi padang di sini, jadi ini aku temenin dia buat beli. Kita sengaja beli makan malam dulu karena nanti pasti kita pulang malam dan banyak toko-toko yang udah tutup. Nasi padang di sini tuh rasanya oke dan cukup mengobati rasa kangen untuk yang suka nasi padang di Indonesia. Lanjut, ini kita mau jalan ke Kedai 2 Ringgitnya atau di sini biasa namanya Eco Shop. Sebelumnya ini kita melewati beberapa toko Indonesia. Udah sampai, aku langsung ambil keranjang merah ini, dan ini dia Eco Shop atau Kedai 2 Ringgit yang tadi aku bilang. Ini aku langsung masuk ke rak perselayan karena aku pengen banget beli selai. Ini dia harganya Rp2.40. Semua barang di sini tuh harganya sama ya. Apapun itu barangnya di sini semua harganya sama. Aku ambil cukup banyak selai untuk stok aku di rumah karena aku suka banget. Selain makanan, di sini juga menjual beberapa perabotan rumah. Ada juga beberapa barang-barang dapur. Makanan kaleng pun ada. Biasanya aku beli sardin di sini. Tapi setelah aku cari-cari, kayaknya sardinnya nggak ada deh. Wah, hari ini ada nanas juga. Biasanya nggak ada. Benda-benda keperluan rumah di sini juga ada banyak banget ya. Lanjut, aku mau beli keperluan masak. Rak ini isinya bumbu dapur dan keperluan masak lainnya. Ini aku mau masuk ke bagian gula karena aku mau beli gula. Ada dua jenis gula yang biasa aku beli, ada gula nira dan gula malaka. Kali ini aku mau beli gula nira. Lanjut ke dunia persausan. Aku biasanya beli saus Korea ini karena enak banget buat sayuran yang aku rebus. Nah, kalau rak ini isinya saus semua ya guys. Berhubung besok aku pengen bikin gorengan, jadi ini aku juga mau beli tepung. Ini aku beli tepung yang buat ayam ya guys, tapi biasanya aku buat gorengan dari tempe ataupun tahu kayak biasa. Di perantauan ini, apalagi di negara orang, aku suka memodifikasi resep apapun itu supaya lebih pas di lidah aku. Karena aku yang masak, aku juga yang makan, gak ada yang lain. Untuk pencinta minuman manis pasti suka banget lihat rak ini. By the way, ada rice paper juga. Selanjutnya aku mau masuk ke dunia persnekan atau perciki-cikian. Di sini juga ada berbagai macam permen. Tapi permen aku di rumah masih banyak banget, jadi aku mau beli kuaci aja. Kalian tahu ini rak apa? Ini rak kesukaan aku. Ternyata udah banyak yang kosong dong. Ini aku ambil yang nyempil, masih ada. Aku juga nemu jajanan ini tapi lupa namanya apa. Selanjutnya aku ke rak perrotian. Sebenarnya aku pengen banget roti kering yang asin gurih gitu. Tapi setelah keliling rak roti ini nggak menemukan apapun. Biasanya ada, mungkin malam ini emang udah kehabisan. Jadi aku mau pilih yang lain aja. Sebenarnya aku bersyukur banget sekarang udah bisa jajan apapun yang aku mau. Padahal dulu tuh kalau bisa makan aja udah alhamdulillah. Mungkin kalau keluarga aku di sini, aku juga bakal beliin mereka jajan setiap hari. Apalagi di Kedai 2 Ringgit ini termasuknya terjangkau banget jajannya. Tentunya rasanya juga oke. Nah, ini jadinya aku ambil biskuit coffee. Gak lama aku sama teman aku ketemuan, ternyata dia juga udah belanja banyak banget sama kayak aku. Kalau di sini tuh kadang emang suka kalap, jadi emang harus hati-hati. Oh tidak, aku tergoda lagi dengan dodol ini. Aku ambil kue spong ini juga. Oh iya, baru ingat ternyata stok mie aku udah habis, jadi ini aku mau ambil mie. Ada paket parcel juga ternyata hari ini. Karena malam minggu, jadi bisa dibilang tokonya tuh tadi rame banget. Toko ini emang serba ada, jadi nggak salah jadi pilihan belanja untuk anak rantau ataupun orang lokal. Aku tuh kalau belanja kadang suka lupa waktu, dan ini aku sama teman aku udah antri. Antriannya bener-bener panjang, dan ini pun aku udah antri selama beberapa menit. Tapi aku juga ngerasa kayak nggak gerak dan di tempat itu aja. Waktu lagi antri, aku sempat berpikir kira-kira apa yang belum aku beli atau apa yang lupa untuk aku beli. Kadang emang suka gitu, kayak inget tapi juga kayak nggak inget. Nah, setelah udah dekat sama kasirnya, aku baru inget kalau di sini tuh nggak boleh pakai plastik. Aku lupa bawa kantong belanja, jadi nanti paling aku harus beli lagi. Di rumah udah banyak banget kantong belanjaan karena setiap belanja aku pasti lupa untuk bawa kantong belanja. Tapi udah nggak apa-apa, aku usahain besok-besok nggak lupa lagi. Ini aku habis sekitar Rp36. Itu dia a day in my life belanja aku hari ini, dan see you guys. Mendengar cerita mbaknya, saya pun juga sangat-sangat dibuat terharu dengan beliau bercerita kehidupannya setelah sampai di Malaysia berubah menjadi lebih baik. Padahal dulu ketika waktu di kampung bisa makan saja sudah bersyukur alhamdulillah. Akan tetapi sesampainya beliau bekerja di Malaysia membawa perubahan yang begitu sangat luar biasa. Bahkan ketika berbelanja di Kedai 2 Ringgit, beliau menceritakan seandainya keluarganya
berada di dekatnya, beliau pun juga ingin membelikan jajan-jajan yang ada di kedai tersebut. Ini bukan tentang istilahnya mbaknya lebih atau tidak ya, tetapi mbaknya ini benar-benar sangat bersyukur sesampainya di Malaysia, beliau mau membeli makanan apapun ke sampean. Bahkan seandainya keluarganya berada di dekatnya, beliau pun juga ingin membelikan barang-barang yang ada di depan matanya. Masya Allah. Semoga mbaknya yang bekerja di Malaysia dilimpahkan kesehatan, rezeki yang lancar, dan tentunya semangat terus mbak berjuang demi untuk masa depan bangsa dan juga untuk menafkahi keluarga. Meskipun untuk saat ini mbaknya menjadi seorang TKW atau tenaga kerja wanita Malaysia, tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia, jangan istilahnya patah semangat mbak, tetap berjuang. Hal seperti itu sama juga yang saya rasakan ya. Alhamdulillah setelah saya bekerja di Malaysia, alhamdulillah segalanya dari segi ekonomi, alhamdulillah ada perubahan sahabat-sahabatku semua. Saya sangat bersyukur banget ya, intinya bisa bekerja di Malaysia, kemudian mendapat bos yang begitu amat sangat baik, kemudian bos juga istilahnya percaya dengan saya, walaupun saya balik kampung, masuk lagi, tetap dipergunakan jasa saya untuk bekerja di negara Malaysia. Oke, kiranya video ini bisa menghiburkan para sahabatku semua dan bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah sudi support channelnya Bang Toha, ucapkan terima kasih banyak sahabatku semua.